Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islaudin dengan NIM akhir 081 kelas C dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Listrik Industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang dasar-dasar listrik statis, yaitu mengenai muatan, gaya kolom, dan medan listrik. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian listrik statis dan konsep dasar muatan listrik. Yang kedua, menggunakan hukum Coulomb untuk menghitung besar gaya listrik antara dua muatan. Yang ketiga, menjelaskan konsep medan listrik serta arah dan kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan titik. 4. Menerapkan prinsip superposisi medan listrik dalam menyelesaikan masalah sederhana. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Aturan interaksinya sederhana. Jika muatan sejenis, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Muatan yang berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Dua sifat penting muatan. Yang pertama, kuantisasi muatan, yaitu kelipatan bilangan bulat dari muatan dasarnya. Yang kedua, kekekalan muatan, yaitu jumlah total muatan dalam sistem tertutup tidak berubah. Contoh kehidupan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggaris plastik digosokkan ke kain wol, maka akan terjadi kertasnya akan tertarik. Hukum Coulomb, yaitu besar gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dengan persamaan F sama dengan K dikali Q 1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya listrik dan satuannya Newton. K yaitu konstantanya, nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9 nano Newton kali meter persegi per kolom persegi. Q yaitu muatan dengan satuannya kolom, dan R kuat R yaitu jarak muatan dengan satuannya meter. Kemudian medan listrik. Medan listrik adalah daerah gaya listrik di sekitar muatan. Medan listrik juga didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji, di mana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E itu medan listrik dengan satuannya Newton per kolom. K-nya yaitu konstanta, itu sama nilainya dengan yang muatan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter persegi per kolom persegi. Untuk R-nya yaitu jarak muatan, satuannya meter. Untuk menentukan arah medan yaitu arah gaya yang dialami muatan positif. Misalnya, muatan positif menghasilkan medan keluar radial, sedangkan yang muatan negatif menghasilkan medan masuk radial. Selanjutnya, prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa medan listrik total pada suatu titik adalah jumlah vektor dari medan listrik akibat masing-masing muatan. Persamaannya yaitu E total sama dengan E1 plus E2 plus E3, dan seterusnya. Artinya, setiap muatan memberikan kontribusi medan listrik sendiri. Lalu, semua kontribusi dijumlahkan secara vektor. Cara mudahnya yaitu gunakan komponen X, YX, dan Y untuk penjumlahan vektor saat tata letak tidak sejajar. Kemudian induksi dan induk dipoles. Induksi adalah proses munculnya muatan terpisah pada benda netral oleh muatan dekat, atau tanpa berhubungan, tanpa kontak ya.
Sedangkan induk dipoles adalah molekul atau benda yang dipol sementara dalam medan luar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu balon menempel ke dinding atau muatan pada bola konduktor saat didekatkan ke listrik statis. Ini contoh penerapan medan listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mesin fotokopi, terjadi fenomena lampu petir, dan balon digosokkan ke rambut. Kesimpulannya, yaitu muatan listrik adalah dasar semua fenomena elektrostatika, jadi tanpa muatan tidak ada gaya listrik. Yang kedua, hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan interaksi antar muatan. Artinya apa? Semakin dekat jarak, maka semakin besar gaya yang timbul. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik menggambarkan bagaimana muatan memengaruhi ruang di sekitarnya, sehingga divisualisasikan dengan garis medan agar mudah dipahami. Yang keempat, prinsip superposisi, yaitu memudahkan kita menghitung pengaruh banyak muatan sekaligus, hanya cukup menjumlahkan semua medan secara vektor. Dan ke contoh soal. Pertanyaan 1, yaitu tentang muatan ya. Dua muatan titik masing-masing Q1 dengan nilainya plus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan Q2 min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, terpisah pada jarak 0,3 meter di udara. Hitung besar gaya kolom yang bekerja di antara kedua muatan tersebut dan tentukan sifat gayanya. Nah, yaitu dengan menggunakan rumus muatan ya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, untuk nilainya K yaitu 9 kali 10 pangkat min 9 Newton kali meter persegi per kolom persegi. Dikalikan dengan nilai Q-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kali min 2 kali 10 pangkat min 6 per 0,3 kuadrat. Itu menghasilkan 9 kali 10 pangkat min 9 kali 8 kali 10 pangkat min 2, karena pangkat jika dikalikan itu ditambah per 0,09. Hasilnya 9 kali 10 pangkat min 9 kali 8,89 kali 10 pangkat min 9. Maaf, 8,89 kali 10 pangkat 11. Hasilnya 0,8 Newton. Dan sifatnya yaitu tarik-menarik. Pertanyaan kedua, yaitu tentang medan listrik. Sebuah muatan titik yang nilainya 5 kali 10 pangkat min 6 kolom diletakkan di udara. Hitung besar medan listrik pada titik yang berjarak 0,2 meter dari muatan tersebut. Jawabannya yaitu kita masukkan ke persamaan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nilai K-nya sama yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan nilai Q-nya yaitu tadi 5 kali 10 pangkat min 6 dan nilai R-nya yaitu 0,2 dikuadratkan menghasilkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 per 0,04. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 1 per 1,25 kali 10 pangkat 4 menghasilkan 1,125 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Caranya yaitu menjauhi muatan positif. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu tentang superposisi. Dua muatan masing-masing plus 2 kali 10 pangkat min 6 kolom ditempatkan pada garis dengan jarak 0,4 meter satu sama lainnya. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Jawabannya yaitu kita masukkan ke persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, yaitu nilai K-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan nilainya Q-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 per nilai R-nya 0,2 kuadrat.
itu 9 garis bawah 9 dikalikan 2 garis bawah 6 per 0,04, hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Karena dia saling meniadakan ya, maka nilai totalnya yaitu 0. Jadi di titik P itu 0 karena saling meniadakan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.